Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rifa Kafsah, NIM G41202158, dari golongan B absen 41. Saya akan menjelaskan kisah inspiratif seorang pengusaha muda sukses dari Thailand. Beliau adalah pendiri produk makanan ringan Tau Kenoi. Biodatanya, nama Aitipat Kulapong Vanich, dengan sapaan Top Itipat atau Top, lahir di Thailand 24 November 1984. Orang tuanya Woraset Kulapong Vanich, istri bernama Parapotson Wiriyatkit Nukul. Beliau dikenal sebagai pengusaha cemilan rumput laut Tau Kenoi. Biografi Top Aitipat Kulapong Vanich atau Top Itipat dilahirkan pada tahun 1984 di Thailand. Top merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ketika usianya 16 tahun, Top seperti anak remaja pada umumnya yang kecanduan bermain game. Saat itu, dia bahkan bisa menjadi salah satu pemain terbaik di game online bernama EverQuest. Karena jagonya, Top mampu mendapatkan penghasilan 10.000 US dollar atau sekitar 145 juta setiap bulannya dari hasil berjualan item game. Walaupun begitu, Top sering diremehkan oleh gurunya di sekolah karena dia hanya bermain game. Nilainya di sekolah juga tidak bagus karena dia sibuk berlatih untuk turnamen game daripada sekolah. Awal usahanya dimulai ketika Top berumur 17 tahun. Dia melanjutkan kuliah di University Chamber of Commerce di Thailand. Namun sayangnya, di waktu yang sama, bisnis konstruksi keluarganya terkena dampak krisis pada tahun 1997 hingga bangkrut. Kejadian ini merupakan titik balik bagi hidup Top. Saat itu, dia memutuskan untuk berhenti kuliah dan membantu ekonomi keluarga. Top juga menjual karakter game online-nya sehingga dia punya uang yang cukup untuk memulai berbisnis. Dari situ, Top mulai berjualan apa saja, mulai dari coba menjual makanan dan kopi di depan kampus hingga menjual CD game bajakan. Namun semua usahanya tidak ada yang berhasil. Kegagalannya ini membuat dia kehilangan banyak uang dari hasil menjual karakter gamenya. Bisnis kacang goreng. Suatu ketika, Top berjalan-jalan ke sebuah pameran dan melihat ada sebuah alat untuk menggoreng kacang. Kemudian dia terpikir untuk berjualan kacang. Top lalu menyewa alat tersebut dengan harga 10.000 baht atau sekitar 4 juta per bulan. Kemudian dia membuka toko kacang di mall bersama pamannya. Perjuangan Top dimulai. Untuk dapat membuat kacang yang enak, dia bertanya kepada tukang kacang di jalanan bagaimana cara membuat kacang yang enak. Namun, walaupun dia berhasil membuat kacang yang enak, dagangan tetap tidak laku sehingga membuat Top sedikit frustasi. Suatu ketika, Top berjalan ke sebuah pasar tradisional dan mendapatkan beberapa inspirasi seperti memberi diskon dan lokasi juga sangat menentukan bisnis. Kemudian Top bersikeras meminta pindah tempat ke bagian depan mall yang membuat kacang goreng semakin laku keras. Lalu, ketika dia membuka beberapa cabang, timbul suatu masalah lain di mana mesin pembuat kacang goreng yang Top pergunakan menimbulkan asap dan mengotori atap mall, sehingga harus ditutup dan pihak mall juga membatalkan kontrak kedainya. Awal bisnis rumput laut. Setelah gagal dalam bisnis kacang goreng, Top hampir putus asa. Orang tuanya pun memutuskan untuk pergi ke Cina. Top tetap bertahan di Thailand dan melanjutkan usahanya. Dari bisnis jual kacang, Top beralih haluan untuk berbisnis rumput laut goreng, makanan cemilan yang kekasihnya berikan. Setelah itu, dia mendapatkan inspirasi untuk membuat rumput laut goreng. Dia pun membeli beberapa rumput laut namun basi dalam waktu 1 minggu. Ini membuatnya bertanya-tanya dan mendatangi profesor di bidang pangan untuk menyelesaikan masalah ini. Profesor tersebut berhasil membantu Tom membuat makanan agar tidak mudah basi dengan membuat vakum kemasan dan mengganti dengan nitrogen. Tantangan bisnis rumput laut. Top tidak bisa membuat rumput laut yang enak karena setelah digoreng rasanya pahit. Dia dan pamannya menghabiskan lebih dari 100.000 baht atau sekitar 28 juta untuk uji coba rumput laut tapi gagal, sampai semua rumput lautnya habis. Dalam tekanan yang begitu hebat,
Top berusaha mencari tahu tentang berbagai strategi penjualan. Dia bahkan rela belajar langsung dari pasar dengan bertanya-tanya ke para pedagang. Perjalanan bisnis rumput laut. Setelah beberapa bulan, Top menyadari kalau penjualan rumput laut goreng melampaui penjualan kacang goreng dan menjadi produk yang laris. Ini merupakan awal dari terobosan besar bagi bisnis Top. Saat usianya 19 tahun, Top lalu memutuskan untuk mendekati 7-Eleven. Awalnya, manajemen 7-Eleven menolak karena kemasan dari cemilan rumput lautnya sangat jelek, hanya menggunakan kemasan plastik dan stiker. Penolakan ini tidak membuat Top menyerah. Dia lalu menghabiskan berbulan-bulan untuk memperbaiki desain kemasannya. Hingga akhirnya, manajemen 7-Eleven puas dan berniat untuk mengunjungi pabriknya untuk memastikan kualitas dari produknya. Apabila Top lulus inspeksi, maka produknya bisa didistribusikan di 3.000 jaringan 7-Eleven yang tersebar di Thailand pada masa itu. Saat itu, Top hanya punya 6 karyawan yang bekerja di bagian dapur dan tidak mungkin bisa memenuhi kuota produksinya. Dia lalu menjual bisnis kacang gorengnya agar bisa mendanai pabrik kecemilan rumput laut dan merekrut karyawan baru. Top pun lulus dari inspeksi dan pesanan pertamanya dari 7-Eleven sebanyak 72.000 bungkus yang harus dikirim dalam waktu 45 hari. Kesuksesan. Aturan dari 7-Eleven, barang Top harus terjual minimal 30 bungkus per cabang setiap bulan. Kalau tidak berhasil, maka produk terancam akan dikeluarkan dari 7-Eleven. Pada waktu awal produknya masuk di rak 7-Eleven, mereka menaruh tauge noi di rak bawah sehingga sulit dilihat. Hal inilah kemudian yang membuat penjualannya sangat lambat. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Top lalu membujuk manajer tokonya untuk memindahkan sebagian produknya ke dekat kasir. Ini merupakan strategi yang aktif dan penjualannya langsung meroket. Hingga akhirnya, tauge noi berhasil mendominasi 2/3 pasar cemilan rumput laut di Thailand. Namun, hal ini tidak membuat Top puas. Dia masih punya mimpi yang lebih besar lagi. Top ingin tauge noi menjadi merek global. Top Itipat di usianya yang ke-26 tahun, ia sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengirim ke 6.000 cabang 7-Eleven seluruh dunia dan mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk Indonesia. Top telah memiliki lahan perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan pendapatannya mencapai 1,5 miliar baht atau sekitar 450 miliar rupiah per tahun. Tauge noi telah tersedia di 19 negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Di umurnya yang masih muda, Top berhasil menjadi miliarder termuda di Thailand. Alasan dan motivasi. Alasan mengapa Top adalah seorang wirausaha yang sukses adalah karena dilihat dari perjalanan kehidupannya, di mana dia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dikarenakan kebangkrutan bisnis orang tuanya. Namun, dia bisa bangkit dan berusaha untuk melakukan bisnis meskipun banyak kegagalan yang dihadapi. Banyaknya tantangan pun tidak membuatnya patah semangat, tetapi justru membuatnya berpikir dan mencari cara agar bisnisnya sukses. Beberapa pelajaran dari kisah sukses Top. Pertama, usia bukan penghalang. Usia tidak pernah menjadi penghalang bagi seseorang untuk sukses. Bahkan, Top pernah bilang ketika dia sukses, kalau umurnya 32 tahun, dia merasa pengalamannya seperti orang yang berusia 50 tahun. Kedua, jeli melihat peluang. Dia berjualan kacang goreng karena dia melihat produk tersebut sangat laku di Chinatown, tapi tidak tersebar luas. Sama halnya ketika dia memutuskan untuk berjualan cemilan rumput laut. Top melihat peluang kalau produk ini bisa laku keras karena rasanya yang enak dan pasokannya yang masih sedikit. Ketiga, jangan pernah menyerah. Ini merupakan resep yang selalu ada di setiap kisah sukses. Namun, kerja keras dan semangat pantang menyerahnya mampu mengantar Top menjadi salah satu miliarder muda di Thailand. Daftar pustaka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.